Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zalianti. Saya dari Sejarah Peradaban Islam 1C. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Cirebonologi. Enjoy the video. Sejarah Cirebon dapat ditarik dari abad ke-3 sampai ke-4 Masehi. Cirebon pada awalnya adalah sebuah daerah yang bernama Tegal Alang-Alang yang kemudian disebut Lemah Wungkuk, dan setelah dibangun oleh Pangeran Walangsungsang diubah namanya menjadi Caruban. Pada mulanya dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencarian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya ingin berdagang. Karena pada awalnya hampir sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon yang berasal dari cai atau air dan rebon atau udang kecil yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Dari Kesultanan Cirebon, kemudian di zaman setelahnya Islamisasi gencar dijalankan di Cirebon, bahkan menembus seluruh daerah di pedalaman Jawa dan Banten. Di Cirebon juga memiliki 4 perbatasan wilayah. Yang pertama yaitu sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu, sebelah barat laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka. Dan yang ketiga, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan. Dan yang terakhir, yang keempat, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kota Madia Cirebon dan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Proses Islamisasi di Cirebon mulai berkembang pada awal tahun 1479 Masehi hingga sampai saat sekarang ini. Setelah proses Islamisasi yang panjang, kemudian Cirebon pun mulai berkembang dan memiliki bangunan-bangunan yang menjadi pusat wisata. Salah satunya itu alun-alun kota Cirebon yang berada di Kejaksan. Kemudian bangunan yang kedua yaitu Stasiun Cirebon yang berada di Jalan Stasiun di Kecamatan Kejaksan. Kota Cirebon, kota kang ning pinggir laut, apel wates, Jawa Tengah, Jawa Barat. Masyarakat suku Cirebon memeluk agama Islam. Bahasa yang dituturkan oleh orang Cirebon adalah gabungan dari bahasa Jawa, Sunda, Arab, dan Cina yang mereka sebut sebagai bahasa Cirebon. Cirebon memiliki identitas khusus yang berbeda dengan budaya Sunda dan Jawa. Bahasa Cirebon juga masih mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat dan pengucapan, misalnya isun atau saya, dan sira atau kamu yang sudah tidak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku. Di Cirebon juga memiliki beberapa kesenian. Yang pertama yaitu tari topeng. Tari topeng biasanya dipertunjukkan ketika ada acara besar di Cirebon, dan kini tari topeng menjadi salah satu ekstrakurikuler tari tradisional di setiap sekolah di Cirebon. Dan yang kedua yaitu sintren. Sintren adalah kesenian tari tradisional masyarakat Jawa. Kesenian ini terkenal di pesisir utara Jawa Barat. Kesenian sintren ini memiliki filosofi sebagai berikut. Kurungan bermakna kehidupan manusia di dalam rahim. Kostum adalah tanda kemewahan dunia. Kacamata hitam atau kain hitam adalah tanda kehidupan dunia atau dalam tanda kutip membutakan manusia. Berikutnya yang ketiga, kesenian gembyung. Seni gembyung merupakan salah satu kesenian peninggalan para wali di Cirebon. Kemudian yang keempat, lukisan kaca.
Sejak abad ke-17 Masehi, lukisan kaca telah dikenal di Cirebon bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di Pulau Jawa. Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu I Cirebon, lukisan kaca sangat terkenal sebagai media dakwah Islam. Yang kelima ada batik. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi. Batik Cirebon yang sangat terkenal adalah batik Megamendung dengan corak awan. Kemudian tempat bersejarah yang ketiga yang menjadi tempat wisata yaitu Gua Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi, merupakan sebuah situs bersejarah yang ada di kota Cirebon. Dulunya tempat ini digunakan oleh para sultan di masa lalu untuk bermeditasi serta mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kota Cirebon, kota kang ning pinggir laut, tapel wates, Jawa Tengah Jawa Barat, mumpung urip sedurunge teka mau sing akeh puji syukur nggo akhirat. Kota Cirebon, kumpulane para wali kang wis padha semeren ning Gunung Jati, mumpung unon padang gulati pangan agama Islam wajib den anuti. Kentrong kentrong suarane wis mumandang, srengenge wis surup wayahe sore. Kota Cirebon kasebute kota udang, kesenian gitar suling gamelane. Kota Cirebon. Di Cirebon juga memiliki 3 keraton. Keraton tersebut saling berhubungan dan setiap tahunnya memiliki tradisi dan acara besar. Contohnya pada bulan Maulid Nabi atau bisa disebut Muludan, adanya acara panjang jimat, yaitu acara memandikan seluruh benda pusaka yang ada di keraton. Asale sing cair rebon, pabrik ragi bakar petis nggo petis manis belendrang banyune kaca. Keraton yang pertama yaitu ada Keraton Kesepuhan. Keraton Kesepuhan adalah bangunan yang dahulunya bernama Keraton Pakungwati yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Pembangunan kota Cirebon kang berintan, Keraton ini juga memiliki museum yang cukup lengkap, dan di dalam museum ini berisi benda-benda pusaka dan lukisan-lukisan koleksi kerajaan. kota Cirebon, kota kang ning pinggir laut,
Berikutnya yang kedua yaitu Keraton Kanoman. Keraton Kanoman adalah salah satu dari dua bangunan Kesultanan Cirebon yang berdiri pada tahun 1678 Masehi. Dan berikutnya yang ketiga yaitu Keraton Kacirebonan. Keraton Kacirebonan adalah sebuah bangunan tempat tinggal Sultan Kacirebonan dan keluarganya yang berada di daerah Pulasaran. Mumpung urip sedurunge teka mau sing akeh puji syukur mbok akhirat kota Cirebon kumpulane para wali kang wis pada semeren ning Gunung Jati mumpung uno padang gulati pangan agama Islam wajib den anuti kentrong suarane wis mumandang srengenge. Setelah keseniannya, di Cirebon juga memiliki makanan khas daerah Cirebon sendiri yang sangat beragam dan yang terkenal di antaranya adalah yang pertama yaitu nasi jamblang. Nasi jamblang adalah nasi yang dibungkus oleh daun jati dan ditemani bermacam-macam lauk pauk seperti perkedel, tempe, tahu, cumi, sambal goreng, dendeng, dan lain-lain. Layaknya seperti warung angkringan. Yang kedua, empal gentong. Empal gentong biasanya disajikan bersama lontong atau nasi. Makanan ini semacam soto daging, tetapi memiliki rasa yang khas dengan rempah-rempah pilihan. Yang paling khas empal dimasak di gentong dengan menggunakan kayu bakar. Yang ketiga, yaitu tahu gejrot. Tahu gejrot disajikan di atas piring kecil yang terbuat dari tanah liat yang disajikan bersama kuah, gula jawa, bawang merah, dan cabai yang ditumbuk kasar. Makanan ini biasanya disajikan sebagai dessert. Wis surup wayahe sore. Nah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.